Shalom, Jemaat Gereja Ketapang. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kesetiaan-Mu hari demi hari dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus agar dapat memahami dan rindu melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-8, ayat yang ke-26 hingga yang ke-40. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-26 hingga yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Sebelum pertemuan Filipus dengan sida-sida Ethiopia ini, Filipus sedang di dalam masa pelayanan yang luar biasa di kota Samaria. Di ayat yang sebelumnya banyak orang yang bertobat, banyak mujizat terjadi dan Injil diberitakan dengan kuasa. Tapi di tengah keberhasilan besar itu, malaikat Tuhan datang kepada Filipus yang berkata, berangkatlah ke sebelah selatan ke jalan yang sunyi dari Yerusalem ke Gaza. Perintah ini terasa aneh ya. Dari kota besar yang penuh pertobatan, Filipus diminta untuk pergi ke jalan yang sunyi, jalan yang gersang, padang gurun. Tidak dijelaskan alasannya kenapa, tidak juga diberitahu petunjuk siapa yang akan dia temui. Tapi Alkitab hanya mencatat lalu berangkatlah Filipus. Filipus tidak menunggu sebuah penjelasan, tetapi dia taat akan panggilan Tuhan. Jalan itu Filipus bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Dia mendengar orang itu sedang membaca sebuah kitab suci dan Roh Kudus berkata kepadanya, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Perhatikan kata dekatilah. Filipus tidak mungkin bisa melayani dari jauh. Dia harus mendekat, dia harus mendengar, dan dia harus berbicara dengan sida-sida itu. Dan Filipus pun mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Pertanyaannya begitu sederhana tapi disampaikan dengan tulus. Yang kemudian membuka pintu percakapan rohani yang dalam. Filipus tidak langsung menggurui atau menasehati sida-sida Ethiopia ini. Tapi dia mulai dengan mendengar. Dia membiarkan percakapan itu mengalir. Kemudian dia membantu menafsirkan teks yang sedang dibaca dan akhirnya membagikan kabar baik tentang Yesus. Di akhir kisah itu, sida-sida Ethiopia ini bertobat dan melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Jemaat kasih Kristus, betapa luar biasanya kasih Allah. Demi satu orang, Tuhan mengutus satu pelayan dari kota yang besar ke jalan yang sunyi. Demi satu jiwa, Allah mengatur sebuah waktu, tempat, bahkan isi hati seseorang untuk siap menerima kabar baik tentang Yesus. Bagian Filipus hanyalah taat untuk melangkah. Dan Tuhanlah yang mengatur semua pertemuan itu menjadi sebuah berkat yang kekal bagi satu jiwa itu. Tapi saudara, hari ini pun Tuhan mau memakai kita seperti Filipus. Mungkin kereta yang harus kita dekati adalah orang yang duduk di sebelah kita di gereja, di tempat kerja, atau di ruang tunggu atau dalam sebuah perjalanan. Atau mungkin itu adalah tetangga yang tampak kesepian, teman lama yang tiba-tiba menghubungi kita, atau anggota keluarga yang terasa jauh. Bagi orang percaya bahwa saudara tidak ada pertemuan yang kebetulan. Selalu ada divine appointment, artinya pertemuan yang Tuhan sudah rancang sebelum kita ketahui. Mungkin orang itu butuh sebuah penghiburan, mungkin butuh didengar, atau hanya butuh seorang yang hadir bersama dengan mereka. Setiap interaksi yang Tuhan izinkan bisa menjadi sebuah jembatan kasih-Nya bagi dunia. Maukah kita taat dan peka akan panggilan Tuhan bagi orang-orang sekitar kita yang membutuhkan kasih Kristus? Mari kita berdoa.
Tuhan, jadikan kami seperti Filipus, bahkan seperti Yesus sendiri, yang peka, mendengar suara-Mu, mau melangkah, dan berani mendekat kepada orang-orang yang Engkau taruh di sekitar kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi saluran kasih dan terang-Mu setiap hari, setiap waktu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.